Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah fisika matematik kita saat ini adalah tentang integral kontur. Kuliah ini berbasiskan pada teorema kelima, yaitu teorema Cauchy. Misalkan C adalah kurva tertutup sederhana, jika Fz adalah analitik pada dan di dalam C, maka integral tertutup C Fz dz sama dengan 0. Nih. Jadi jika Fz ini adalah analitik pada dan di dalam C, maka integral tertutup Fz dz terhadap kurva C adalah sama dengan 0. Dalam analisis vektor, integral ini merupakan integral garis, dan dalam teori variabel kompleks, integral ini disebut sebagai integral kontur. Bukti, kita sudah dapatkan integral kontur Fz dz itu sama dengan Fz-nya adalah U tambah IV, dan dz-nya adalah dx tambah I dy. Fz sama dengan U tambah I V, dan Z kita ingat adalah X tambah IY, sehingga dz kita adalah dx tambah I dy. Nah, ingat bahwa U itu adalah fungsi XY. U itu sebenarnya fungsi XY, dan V juga fungsi XY. Oke, di ini integral ini berarti U dx, U dengan dx, kemudian min V dy. Karena I kali I sama dengan min 1. Kemudian U I dy tambah IV dx. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, berdasarkan teorema Green, integral tertutup C P dx Q dy sama dengan integral luas. Jadi integral tertutup untuk satu kontur ini itu bisa diungkapkan sebagai integral luas dx dy dengan do Q do x dikurang do P do y. Jadi integral tertutup P dx tambah Q dy, integral tertutup kontur, itu bisa diungkapkan sebagai integral luas area C, itu luas yang dibatasi oleh kontur C ini, dari integral do Q do x dikurang do P do y dx dy. Ini teorema Green. Dan untuk integral yang ini, itu berarti P sama dengan V. Jadi P-nya sama dengan V. Dan Q sama dengan U. Q kita sama dengan U. Maka do Q do X itu berarti do U do X, dan do P do Y itu berarti do V do Y. Dan mengingat bahwa syarat batas Cauchy-Riemann memenuhi hubungan ini, do U do X sama dengan do V do Y, sementara do V do X sama dengan minus do U do Y, maka ini sama dengan 0. Sehingga integral ini sama dengan 0. Jadi tersisa integral yang ini. Jadi integral suku kedua itu sama dengan 0. Begitu juga untuk integral suku pertama dari luas kanan, suku yang ini. Menggunakan kembali teorema Green, maka suku ini bisa tuliskan untuk integral luas seperti ini. Dan kembali menggunakan syarat batas Cauchy-Riemann, maka hasil ini sama dengan 0. Jadi demikian,
baik suku yang pertama ini maupun suku yang kedua dan integral kanan ini itu semuanya sama dengan 0. Demikian ini sama dengan 0. Ya, ini dapatkan sama dengan 0. Integral tertutup fz dz apabila fz-nya analitik pada dan dalam kurva tertutup atau kontur tertutup C, itu integral tertutupnya sama dengan 0. Nah, contohnya kita mencari integral tertutup z kuadrat dz untuk lintasan, untuk yang pertama untuk lintasan seperti ini, yang kedua untuk lintasan seperti ini, sepanjang lintasan ini dan lintasan ini. Lihat, ini berarti kita mulai kontur kita mulai dari min 1 sampai 1, 1 sampai 1 plus I, 1 plus I sampai min 1 plus I, kemudian min 1 plus I kembali ke 1. Bukan integral pertama kita, min 1, 1, 1, ini 1 plus I, 1 plus I ini, min 1 plus I, kemudian min 1 plus I kembali ke 1. Nah, z kuadrat kita masukkan masing-masing integral dari z kuadrat dz, hasilnya adalah sepertiga z pangkat 3, dan masukkan syarat batasnya, silakan dicoba, hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi integral ini, integral tertutup fz dz untuk kurva tertutup seperti ini, hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk integral tertutup dengan kurva seperti ini, itu integralnya menjadi integral tertutup C, z kuadrat dz sama dengan min 1, 1, z kuadrat dz tambah 1, jadi min 1, 1, kemudian ini setengah lingkaran z kuadrat. Nah, untuk lintasan pertama, itu sederhana, hanya integral min 1, 1, z kuadrat dz sama dengan sepertiga z kuadrat 3, dengan batasnya min 1, 1, hasilnya 2/3. Sekarang kita cari untuk yang kedua. Untuk lintasan kedua seperti ini, yang kedua dari sini, itu dari 1 sampai min 1, setengah lingkaran. Nah, untuk itu karena dia berbentuk lingkaran, kita ubah z kita dalam bentuk seperti ini. Jadi z sama dengan rho E I theta. Dengan rho sama dengan 1, jari lingkarannya, maka z sama dengan E I theta dan dz sama dengan I E I theta d theta, di turunan z terhadap theta. Jadi z I theta kan sama dengan z, maka dz d theta sama dengan I E I theta, itu kan, sehingga dz sama dengan I theta d theta. Nah, bentuk lain z itu adalah I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, untuk z sama dengan 1, nah, theta-nya adalah 0, dan z sama dengan min 1, theta-nya adalah pi. Ya kan? Z itu 1 apabila theta-nya sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Z sama dengan 1 apabila cosnya 1, sinnya 0. Dan untuk itu, yang memenuhi itu adalah ketika theta sama dengan 0. Sebaliknya untuk z sama dengan 1, yang memenuhi adalah theta sama dengan pi. Sehingga integral 1 setengah lingkaran ini hasilnya adalah I 0 theta. Jadi dari 1 min 1 menjadi 0 pi. Nah, I 2 theta karena kuadrat, kan, karena z sama dengan I theta. Nah, hasilnya itu integral sepertiga, ya, dari 2 ini jadi sepertiga I theta, batasan 0 sampai pi, yaitu sepertiga seperti ini, hasilnya adalah min 2/3. Jadi yang tadi, yang ini hasil kita dapatkan 2/3, sementara yang ini hasilnya adalah min 2/3. Kita dapatkan nilainya sama dengan 0 secara total.
keseluruhan dalam kontur tertutup, integral kita semuanya hasilnya adalah sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada teorema 6, yang disebut juga rumus integral Cauchy. Jika fz adalah analitik pada dan di dalam kurva tertutup sederhana C, nilai fz di titik z sama dengan A di dalam C diberikan oleh integral kontur berikut sepanjang C. Di nilai fz di titik z sama dengan A, tapi A itu di dalam C, diberikan oleh kontur seperti itu. Jadi, seperti ini. Jadi, nilai fz untuk z sama dengan A, itu tentu fa, ya kan? Fz untuk z sama dengan A, itu berarti fa. Nah, nilai fa itu diberikan oleh persamaan ini asalkan A itu di dalam C. Jadi A itu di dalam C. Jadi kalau ini misalnya kontur C kita, ini C kita, maka kalau A-nya di sini, maka seandainya kita punya fungsi yang analitik di dalam C ini, maka di titik ini, di titik A ini, apabila A-nya di dalam C, maka nilainya sama dengan FA. Tapi kalau di luar C, maka FA-nya langsung sama dengan 0. Karena dia tidak analitik. Itu intinya teorema ke-6, rumus integral Cauchy. Jadi, ulangi lagi, apabila fz analitik pada dan di dalam kurva tertutup sederhana C, maka nilai fz di titik z sama dengan A, yaitu sama dengan fa, dipenuhi oleh persamaan ini. Nah, tapi apabila A-nya itu di luar C, maka fa-nya sama dengan 0. Buktinya, misalkan A adalah suatu titik tetap dalam kurva tertutup C, dan tinjau fungsi, kita punya fungsi P yang sama dengan fz per z dikurang A, di mana fz itu analitik dalam kurva C. Perhatikan, misalkan C aksen adalah lingkaran kecil dalam C dengan pusat di A dan di jari rho. Kemudian buat potongan antara C dan C aksen sepanjang AB. Kedua potongan pada gambar dibuat jelas, tapi kemudian kita buat berempit. Kayak gini, kita punya lingkaran C tertutup. Kemudian di titik A itu dalam lingkaran C. Kemudian kita buat potong lingkaran baru, kecil saja C. Dia berpotongan gitu. Ini A, B. Jadi dia membentuk seperti ini nanti. Ini dia membentuk kurva tertutup, sini memutari A. Artinya kurva tertutupnya adalah antara A dan B. Ya, tidak termasuk lagi ini kurva tertutupnya. Ya. Ini potongannya potongan AB. Nah, kita akan mengintegrasikan sepanjang lintasan sesuai dengan arah anak panah dari A mengelilingi B, dari A mengelilingi C ke B mengelilingi C aksen dan kembali ke A. Jadi kita integrasikan dari A mengelilingi C ke B mengelilingi C aksen kembali ke A. Dalam area antara C dan C aksen, yaitu area ini, C dan C aksen, fungsi kita itu analitik. Tapi di sini fungsi kita tidak analitik. Jadi fungsi Pz adalah analitik antara C dan C, tapi di Z sama dengan A, Pz tidak analitik. Jadi di A, Pz-nya dia analitik di sini. Pz kita analitik di sini. Di area C dan C aksen, tapi tidak di sini. Nah, selanjutnya kita akan terapkan teorema Cauchy. Karena fungsi Pz adalah analitik dalam areal C dan C aksen, maka integral ini berarti berlaku antara C dan C aksen sama dengan
C searah jarum jam, integral sepanjang dari A ke C tidak searah jarum jam, kemudian dari ke B, ini dia P ke B, kemudian dari C dari B ke sepanjang C aksen, ini dia searah jarum jam, kemudian ya, jadi ini sebenarnya ini di sini posisinya. Jadi ini dulu, kemudian A ke B, kemudian C aksen, kemudian B ke A. Itu. Nah, dari gambar ketahuan bahwa B ke A dengan panjang kontur integral dari B ke A sama dengan A ke B, negatif. Jadi B ke A sama dengan negatif A ke B. Ya, sehingga ini bisa kita coret. Integral ini bisa berubah menjadi seperti ini. Integral ini karena dia sama, ini bisa kita coret. Hasilnya adalah ini. Ya, integral C tak searah jarum jam, PZ dz tambah integral C aksen searah jarum jam, PZ dz sama dengan 0. Sama dengan 0 kali ininya ya, karena ini sama dengan 0. Jadi demikian. Sementara integral C aksen searah jarum jam itu kan sama dengan minus. Integral C aksen tak searah jarum jam. Ulangi, integral C aksen searah jarum jam sama dengan minus integral C aksen tak searah jarum jam yang sama dengan 0. Jadi hasilnya ini pindah ke sini, hasilnya didapatkan bila sesama tak searah jarum jam. Bila sama tak searah jarum jam, maka kita dapatkan kontur PZ dz sama dengan C aksen PZ dz. Sudah kontur arah yang sama. Jadi di sini misalnya ini C aksen dengan ini C dengan kontur yang sama, itu integralnya sama. Ya, karena ini negatif pindah ke sini jadi positif, kan? Integralnya sama. Jadi setelah itu potongan AB kita buat berimpit. Nah, kalau kita buat berimpit berarti darah ini jadi kecil sekali, menyatu. Yang awalnya agak terpisah jadi satu. Yang kita dapatkan integral tertutup. Kalau ini belum integral tertutup, ini sudah integral tertutup. Integral tertutup PZ dz untuk kontur C sama dengan integral tertutup PZ dz untuk kontur C aksen. Nah, sepanjang C aksen itu ya sepanjang C aksen kita ini titik A kita, maka Z itu bisa diungkapkan seperti ini. Z kita adalah A ditambah rho E I theta. Ini Z sama dengan A-nya, maka sepanjang kurva ini Z kita bisa diungkapkan dalam bentuk A ditambah rho E I theta. Dengan rho itu jari-jarinya. Dia relatif terhadap A. Nah, maka Z dikurang A-nya sama dengan rho E I theta. Dan dz-nya adalah rho E I theta d theta. Nah, sehingga integral P Z dz kontur C itu sama dengan integral P Z dz kontur C aksen sama dengan integral Fz per Z dikurang A dz C aksen. Nah, Z dikurang A sama dengan ini. Sementara dz kita sama dengan ini. Hasilnya adalah dengan batas-batasannya dari 0 sampai 2pi, maka dapatkan integral Fzi d theta 0 sampai 2pi. Jadi integral kontur C P Z dz kita itu sama dengan integral 0 sampai 2pi Fz I d theta. Kalkulasi ini valid untuk rho menuju 0, maka Z akan menuju A. Untuk rho menuju 0, kita ini A kita di sini. Nah, ini nanti rho-nya. Untuk rho menuju 0, maka Z kita akan menuju A. Jadi artinya limit Z
AFZ itu akan sama dengan FA. Sehingga integral P Z dz untuk kontur C sama dengan integral P Z dz kontur C aksen sama dengan F integral F Z Z dikurang A dz C aksen. Nah, ini sama dengan ini yang sudah kita buat tadi, sama dengan FZ I d theta dengan batasan 0 sampai 2pi, atau karena ini limitnya sama dengan FA, limit FZ untuk Z menuju A sama dengan FA, maka sama dengan integral 0 sampai 2pi FA I d theta atau 2pi I FA. Jadi ini kan keluar dari integral, tinggal jadi integral FA integral 0 sampai 2pi I d theta aja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita boleh untuk Z sama dengan A, di mana A itu di dalam C, maka terpenuhi hubungan ini, FA 1/2pi integral kontur C PZ dz itu sama dengan, jadi dari sini ke sini itu berarti FA-nya sama dengan 1/2pi integral kontrol C tertutup P Z dz. Ini dia. Nah, sementara P Z sama dengan FZ per Z dikurang A dz. Jadi syaratnya A dalam C. Contoh, gunakan teorema atau rumus integral Cauchy untuk menentukan nilai dari ini. Ini dari seperti ini. Pertanyaannya ini adalah untuk C yang merupakan lingkaran dengan besar sama dengan 1, dan untuk C lingkaran dengan besarnya sama dengan 2. Oke. Nah, jadi ubah dulu bentuk integral menjadi seperti ini. Itu berarti integral sin Z dz 2Z min Pi itu, duanya kita keluarkan agar bentuknya seperti ini. Nah, ini pindahkan di sini jadi segini. Hasil integral ini jadi hasilnya ini sisanya. Maka mirip dengan ini, perhatikan berarti ini adalah A kita. Jadi A kita nilainya Pi per 2, nilainya 1,57. Nah, sekarang bandingkan dengan untuk jawaban A. Untuk soal nomor A, karena C adalah lingkaran dengan jari-jari Z sama dengan 1, yaitu yang ini, Z sama dengan 1, maka tentu kalau C kita adalah satu lingkaran yang jari-jarinya sama dengan 1, padahal A kita itu 1,57, A kita, berarti A kita di luar dari kontur lingkaran C. Lingkaran C kita. Nah, dengan demikian, tentu dia tidak analitik, maka nilainya sama dengan 0. Sekarang untuk pertanyaan nomor B, yaitu pertanyaan yang ini, C-nya adalah lingkaran dengan jari Z sama dengan 2, maka kita lihat berarti lingkaran kita jari-jarinya sama dengan 2, padahal A-nya 1,57, berarti di dalam lingkaran C, berarti fungsi ini analitik dalam C. Nah, tapi kita ubah dulu bentuknya sesuai dengan fungsi yang standar ini yang sudah kita buktikan. Sin Z dz 2Z dikurang Pi sama dengan setengah. Jadi ini. Kemudian kita kali ini agar bisa bentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya kan mirip dengan ini. Ya, ada mulai bentuk seperti ini. Nah, itu berarti ininya adalah sin Z, ya kan? Dan A-nya adalah Pi per 2. A-nya Pi per 2. Jadi, fungsi itu menjadi ini coret, tinggal Pi dikali yang semuanya ini adalah FA. Sama dengan FA. Nah, dengan F-nya itu adalah sin Z. Artinya ini sama dengan Pi dikali sin A.
A-nya pi per 2. Nah, ini A-nya A pi per 2. Hasilnya adalah PI sin pi per 2. Kita dapatnya PI. Nah, inilah hasil integral ini. Untuk Z sama dengan 2, hasilnya adalah PI.